Malaysia itu juga pesawat dari Saudi juga. Saudi juga kirim ke Pak jamaahnya 50% dari Saudi itu dikirim pesawat yang bagus-bagus. Kenapa di Indonesia kirim pesawat yang jelek-jelek? Saya memandang dari segi keselamatan ya, keselamatan para jamaah dan mengingat kita mengingat tahun-tahun yang lalu. Ya, kasus 2024 itu pesawat penerbangan yang dari Makassar itu sudah naik terbakar balik lagi. Ada lagi yang di Medan juga sama. Ada lagi yang sudah landing di Saudi, di Madinah atau di Makkah, nggak bisa terbang lagi. Jadi coba ini masih ada waktu. Masih ada waktu yang cukup panjang. Bahkan ini nanti kan agak long term kan untuk kontrak itu kan. Ini perlu diperhatikan, long term itu untuk kita punya waktu yang cukup panjang juga bisa untuk mencari pesawat yang meskipun tidak 12 tahun, umur paling tinggi 15 tahun lah itu. Kalau 20 tahun itu sudah pesawat itu kalau sudah ada berat 12 tahun itu menurut informasi dari teman-teman penerbangan perusahaan penerbangan itu sudah banyak masuk anggar diperbaiki. Padahal ini kita butuh untuk pesawat itu tiap hari rutinitas itu kan itu. Coba 15 tahun nanti dimasukkan di situ sambil mohon nanti dari pihak Garuda bisa mencari pesawat yang lebih mudah lagi gitu, Pak Wamen. Ya. Saya kira mengenai umur pesawat nanti kita bahas di Panja. Tapi kita menyebutkan penerbangan haji Indonesia harus berstandar keselamatan jamaah standar tidak disebut umur ya. Tapi nanti di Panja kita bahas. Iya, tetap Panja saya bahas. Saya karena sudah Pak Wahid menyebutkan, Pak Wamen, saya ya menguatkan lagi pendapat ini. Karena kemarin itu kita malu juga, terbakar, gagal terbang, terus begitu sampai di Jeddah, kayaknya masih di situ sekarang pesawat itu. Iya, jadi beku tahun 2025 ini pesawat yang jelek-jelek itu justru dari Saudi. Saudi Pak Wamen itu juga Malaysia itu juga pesawat dari Saudi juga. Saudi juga kirim ke Pak jamaahnya 50% dari Saudi itu dikirim pesawat yang bagus-bagus. Kenapa di Indonesia kirim pesawat yang jelek-jelek? Bahkan kemarin Malaysia kirim Saudi kirim ke sini pesawat yang kurang bagus. Ke Malaysia bagus-bagus loh. Ini ke sini malah nggak bagus Pak. Tahun 2025 ini catatan 2025 yang rusak, jelek, ya TV-nya nggak bisa diputar. Itu malah Saudi Airlines. Makanya ini kita teliti itu, ya gitu. Makasih. Izin pimpinan, saya barusan dikirimin pesan dari teman-teman yang mengurusi dengan Kemenhub. Memang kita bersepakat terkait dengan usia pesawat yang jauh lebih muda. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah kita ingin memperkuat proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan, apalagi kalau kemudian dia terkait dengan maskapai asing. Nah, itulah sebabnya verifikasi dokumen teknis oleh DKPPU Kemenhub itu rencana armada yang akan dioperasikan itu harus layak terbang dan termaintain. Jadi poinnya adalah saran kami di bagian ini, bagian pesawat selain catatannya itu adalah umur, catatan umumnya adalah memperkuat proses verifikasi lebih ketat oleh DKPPU Kementerian Perhubungan terkait dengan armada.
Karena kan kelaikan terbang itu adalah wewenang dan otoritas dari DKPPU Kementerian Perhubungan. Ya saya kira ya seperti itu, tapi jangan menjadi alasan kita itu wewenang Kemenhub. Terbukti dengan umur yang ditetapkan itu nyatanya itu yang baik-baik gitu. Yang kedua, sebetulnya saran juga, kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jamaah kita itu roknya tinggi-tinggi. Hanya dibolehkan 2 orang saja Indonesia, yang lain itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis Nusantara, apa berbasis benar. Oh kita meninjau Pak, kita kan meninjau. Ketua, makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus tuh di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji Indonesia itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis, serta tambahkan tadi yang Ketua masukin, dan kru yang memenuhi standar syar'iyah. Bukan masalah syar'iyah, Kiai. Masalahnya tidak berani dia mau ke toilet karena melihat. Jadi harus Indonesia krunya, bukan masalah syariahnya. Sebagai Orangnya juga harus Indonesia. Sebagai informasi, memang kru yang disyaratkan untuk maskapai asing dalam hal ini Saudi itu minimal 3 orang dari Indonesia. Ini yang Kemudian terjadi kalau Bu, yang Pak Wamen. maskapai Pak Garuda Wamen, semuanya kita. Yang terjadi itu bukan pesawat Saudi ya, pesawat kita loh. Oh ya, saya nggak pernah ketemu soalnya. Karena kita itu menyewa keluar, rupanya menyewa include dengan itu dia nggak mau disewa pesawatnya, harus dengan orang-orangnya. Lah kita meninjau itu yang kurang pas lah, penampilannya kurang, tentu jamaah kita dari kampung-kampung takut lah. Nah kira-kira begitu. Ini nanti kita bahas ya. Lanjut. C-nya belum Pak. C-nya belum. Ya berstandar dan berstandar keamanan internasional. Kalau internasional roknya harus tinggi. dan layanan layanan apa namanya, standar. Tadi itu aja Pak layanan yang masukan nasional. Wamen, Ketua. Saya rasa masukin aja gini, pesawat penerbangan haji Indonesia harus berstandar keamanan, lalu standar teknis DKPU, dan baru dan tuh tidak boleh pakai rok tinggi. Dan layanan kenyamanan bagi jamaah gitu. Jadi dimasukin Layanan kru Indonesia. Indonesia ada nggak Pak nanti cari orang luar? Ada banyak itu. Mana ya? Banyak yang nganggur itu. Citra